Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Kata Al-Riz, channel yang menyuguhkan berbagai macam informasi, edukasi, kajian-kajian Islam, dan menjawab berbagai macam subhat yang terlontarkan kepada Islam. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan dampak positif bagi para penonton dan memberikan edukasi yang luar biasa bagi para penonton sekalian. Dan doakan Al-Fakir, mudah-mudahan Al-Fakir diberikan istiqomahan untuk terus memberikan edukasi, dan mudah-mudahan juga ini sebagai amal jariah bagi Al-Fakir untuk penonton sekalian. Ya, baik teman-teman sekalian, topik pembahasan pada video kali ini adalah para orientalis, para misionaris, kemudian para penghujat Islam itu selalu mengumbar atau menyampaikan atau terus memposting kepada halayak ramai itu mengatakan bahwa Islam itu menyembah batu Hajar Aswad. Ya, itu terus disampaikan di berbagai macam platform media. Padahal teman-teman sekalian, kita ketahui bahwa pertanyaan seperti itu merupakan pertanyaan yang sudah kuno sebenarnya. Ya, fitnah dan tuduhan seperti itu sebenarnya sudah kuno sekali. Ya, para apologet Islam, kemudian para ulama, para ustadz itu sudah menjawab semua. Ya, tetapi ya seperti itu karakter mereka. Ya, karakter yang memang tidak bisa diberitahu. Karena memang Allah sudah cabut hidayah dari mereka. Memang tujuannya adalah untuk memframing Islam, menyudutkan Islam, yang membuat mereka, yang anggapan mereka adalah dengan seperti itu banyak umat Islam yang murtad. Alhamdulillah, qadarullah, ya. Tidak ada umat Islam yang hingga saat ini murtad gara-gara seperti itu. Ya, mereka murtad karena apa, teman-teman sekalian? Dari urusan perut ke bawah itu saja sebenarnya. Ya, urusan perut ke bawah. Ya, tidak ada mereka murtad karena apa yang disampaikan oleh Bible itu tidak ada. Tidak ada. Coba cek saja. Cek. Teman-teman di lapangan cek. Karena saya adalah pelaku lapangan. Saya tahu persis bagaimana mereka bisa masuk Kristen seperti apa. Bagaimana mereka bisa murtad itu seperti apa. Saya tahu persis. Ya, dari urusan perut ke bawah, sudah, itu saja simpel. Ya, tidak ini, tidak pakai ini. Ya, dengan segala hormat saya kepada umat Kristen yang lain yang tidak ikut menghujat, ya, dengan segala hormat, segala respect saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, kepada orang Kristen. Saya yakin masih ada orang Kristen yang menjaga toleransi, masih ada. Tetapi untuk teman-teman Kristen seperti ini karena ada sekelompok orang-orang seperti orang Kristen lainnya yang menyampaikan fitnah yang tidak benar kepada Islam. Maka saya selaku umat Islam wajib untuk menjawab ini. Ya, wajib menjawab ini karena ini memang dakwah. Ini dakwah. Saya membela agama saya. Seperti itu, ya. Oke. Kita kembali ke topik, teman-teman sekalian. Mereka menganggap bahwa umat Islam itu menyembah batu Hajar Aswad. Ya, ini merupakan salah satu tuduhan yang tidak berdasar dan tidak berdalil dan tidak melihat fakta lapangan seperti apa. Orang-orang kafir memang tidak boleh masuk ke dalam Masjidil Haram. Ya, jadi mereka hanya membuat asumsi belaka bahwa ketika ada umat Islam yang menyembah atau apa ya, yang mencium Hajar Aswad itu seakan-akan menyembah, ya. Padahal tidak ada sama sekali. Ya, Rasulullah SAW itu mencium Hajar Aswad itu karena kemuliaan dan keagungan batu Hajar Aswad itu, tidak lebih, ya, sehingga itu menjadi sunnah. Jikapun tidak dikerjakan itu tidak masalah, tidak ada dosa sama sekali. Ya, karena kita melihat teman-teman sekalian ketika haji, ketika umroh itu banyak sekali umat Islam berada di sana. Ya, bukan hanya ratusan tapi jutaan ya berada dalam sekeliling Ka'bah. Bagaimana orang-orang bisa mencium ya Hajar Aswad ya, sehingga ini menjadikan sunnah, teman-teman sekalian. Ya, tidak wajib, ya, tidak berdosa. Ya, jika ini menyembah, teman-teman, jika ini mereka menganggap sebagai sembah, berarti ini merupakan hal yang wajib, ya, hal yang wajib untuk mencium Hajar Aswad. Ternyata kan tidak. Ya, sebenarnya asumsi seperti ini mudah dipatahkan. Ya, sangat mudah sekali dipatahkan karena ini hanya sebatas
asumsi dan tidak berdasarkan fakta-fakta historis atau fakta-fakta secara keagamaan. Kemudian teman-teman sekalian, ada satu hal ya dari ini kisah yang sudah ya ini sudah maksur terdengar kisahnya, yaitu sahabat Rasulullah yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Beliau pernah mengatakan seperti ini ya, ketika tawaf dalam Ka'bah ya, sambil menunjuk sambil melihat ke batu Hajar Aswad, mengatakan seperti ini Umar, Sayyidina Umar ya, wahai batu, engkau tidak memberikan manfaat sedikit pun kepadaku dan tidak memberikan kemudaratan sedikit pun kepadaku ya. Aku menciummu karena Rasulullah memerintahkan atau mencontohkan seperti itu ya. Artinya ya, sahabat terdekat Rasulullah itu mengatakan seperti itu ya. Jika Umar menyembah, maka tidak ada perkataan seperti itu ya. Bisakah seorang sahabat terdekat Rasulullah itu mengatakan aku menciummu karena aku menyembahmu? Kan tidak logis sama sekali ya. Ini merupakan salah satu fakta sejarah yang bisa kita lihat di berbagai macam referensi Islam ya. Tidak ada satu bukti manapun di mana umat Islam itu menyembah Hajar Aswad, tidak ada ya. Cek, bisa para misionaris, para oten atau orientalis ya, silakan cek sekalipun jika ada umat Islam yang menyembah Hajar Aswad, tidak ada. Apalagi menyembah Ka'bah, tidak ada sama sekali ya. Ini merupakan salah satu keistimewaan, salah satu sunnah yang dikerjakan oleh Rasulullah. Jika tidak dikerjakan pun itu tidak masalah. Yang bermasalah adalah mereka yang buat fitnah, tuduhan tanpa dasar, tanpa dalil, yang mereka anggap fitnah seperti ini bisa apa ya, membuat akidah goncang. Tidak sama sekali, tidak ya. Kemudian teman-teman sekalian, tidak hanya itu saja ya. Sejarah batu hitam atau Hajar Aswad itu dikisahkan juga di dalam Bible ya. Perlu teman-teman ketahui ya. Silakan teman-teman buka di dalam Kejadian 28 ya, ayat 10 sampai 20. Itu teman-teman bisa melihat di sana ya, bagaimana sejarah dari Hajar Aswad di sana ya. Bagaimana ada Nabi Yakub memuliakan, kemudian ada para nabi-nabi juga memuliakan batu Hajar Aswad. Artinya apa? Ini hanya meneruskan memuliakan batu Hajar Aswad, itu saja ya. Kejadian 28 ayat 10 sampai 20 ya. Bisa para misionaris, para oten ya, orang Kristen bisa melihat di sana bagaimana sejarah Hajar Aswad pun itu didokumentasikan jelas sekali di dalam Bible kalian ya. Jadi teman-teman sekalian, ini merupakan satu hal yang sangat mudah untuk dipatahkan, spesifik dan datanya jelas sekali ya. Nah, kemudian teman-teman sekalian, sehingga ada beberapa kemuliaan ketika kita melihat atau apa sesuatu yang dicontohkan oleh para nabi-nabi terdahulu. Kita bisa melihat apa hikmahnya. Satu ya, Ka'bah atau Baitullah itu merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia yang dibangun oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, sumur Zam-Zam adalah bukti kebesaran Allah atas Nabi Ismail ya. Ketiga, batu hitam atau Hajar Aswad yang masih tetap wangi ya, sampai sekarang sebagai bukti kebesaran Allah atas Nabi Yakub ya. Kemudian makom, bukan makam ya, makom Ibrahim adalah telapak atau tanda kaki Nabi Ibrahim ya, ketika beliau mendirikan atau membangun Baitullah atau Ka'bah. Kemudian terakhir, makam kuburan Rasulullah Muhammad SAW bersama para sahabat beliau yang masih terpelihara sampai sekarang. Artinya ini merupakan salah satu rentetan suci ya, rentetan keagungan dari tempat yang suci ya, yang harus diketahui oleh orang-orang yang buta sejarah ya. Ini merupakan salah satu hal yang perlu kita ketahui teman-teman sekalian ya. Jadi omong kosong saja mereka mengatakan bahwa Islam itu menyembah Hajar Aswad, tidak ada bukti yang spesifik, tidak ada hal yang apa namanya yang menjadikan satu landasan pun. Jika umat Islam menyembah batu Hajar Aswad, maka kaum yang
zaman pada ketika Rasulullah hidup itu seharusnya mengatakan seperti itu. Ya, kafir Quraisy mengatakan seperti itu. Kenapa engkau menyembah Hajar Aswad? Seharusnya kan ada referensi seperti itu. Nyatanya tidak ada sama sekali. Ya, artinya ini merupakan fitnah yang dibuat-buat atau omong kosong belaka yang mudah sekali dipatahkan oleh dalil, fakta sejarah, dan jangan lupa pakai akal kalian. Ya, jadi insya Allah teman-teman sekalian, terima kasih. Insya Allah itu ya mudah-mudahan bisa mengedukasi teman-teman sekalian. Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Mudah-mudahan konten ini bisa memberikan dampak positif bagi teman-teman sekalian. Ya, jadi insya Allah itu terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.